BMC terbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk serta menyusun ide dengan cara yang koheren. Bisnis model kanvas atau BNC merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi bisnis model kanvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasi secara cepat. Bisnis model Canvas terbagi menjadi 9 komponen. Yang pertama ada customer segment atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang wajib ada di dalam bisnis model Canvas yaitu segmentasi konsumen. Yaitu apapun jenis bisnis yang dimiliki, tentukan dulu segmentasi pelanggan yang tepat. Dan juga harus menentukan siapa saja yang akan menjadi target bisnis, segmen pelanggan yang mana yang berpotensi membeli produk ataupun jasa tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan segmentasi produk, antara lain yang pertama ada customer jobs. Di dalam segmen ini harus menentukan apa saja hal yang ingin dicapai pelanggan, masalah yang mereka hadapi, apa saja kebutuhan yang mereka miliki, dan bagaimana produk atau layanan dapat membantu pelanggan. Yang kedua ada customer gain. Segmen ini memuat tentang manfaat yang diinginkan ataupun yang diharapkan konsumen dari usaha. Yang ketiga ada customer pain. Segmen ini akan menggambarkan emosi negatif, apa yang bisa membuat konsumen mereka tidak nyaman, risiko yang ditakutkan, dan hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Komponen yang kedua adalah value proposition atau proposisi nilai konsumen. Setelah menentukan siapa saja yang menjadi target konsumen, kemudian yang harus dilakukan adalah harus tahu bagaimana bisnis dapat bermanfaat untuk para pelanggan. Value proposition akan menjelaskan mengenai poin-poin atau nilai-nilai yang ditawarkan oleh suatu bisnis untuk segmen konsumennya. Agar lebih detail, dengan menjawab pertanyaan di bawah ini bisa membantu dalam menyusun value proposition yang tepat. Pertanyaan yang pertama, apa saja keunggulan yang ditawarkan ke pelanggan ketika menggunakan produk? Yang kedua, manfaat apa saja yang akan diperoleh pelanggan setelah menggunakan produk? Dan yang ketiga, mengapa pelanggan harus memilih produk tersebut dan apa yang membedakannya dari produk yang lain? Dengan membuat value proposition, kita dapat mengetahui apa saja manfaat yang diperoleh para konsumen saat menggunakan produk dan layanan Anda. Di sini, Anda bisa menunjukkan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain. Tawarkan semua value yang sifatnya unik kepada para pelanggan. Komponen yang ketiga adalah channels atau saluran. Channel adalah media interaksi antara bisnis dengan para konsumen untuk menyampaikan produk dan juga layanannya. Penentuan channel ini merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Kita harus memikirkan channel apa saja yang akan digunakan untuk menjangkau konsumen, misalnya dengan menggunakan media sosial, website, dan lain sebagainya. Salah satu channel yang paling pas untuk menyampaikan produk dengan para konsumen yaitu melalui website. Dengan membuat website, bisnis bisa membantu untuk menjangkau lebih banyak konsumen dengan mudah. Selain itu, website juga bisa menampilkan katalog produk dengan menarik dan juga menjadi tempat para pelanggan untuk melakukan transaksi. Komponen yang keempat adalah customer relationship atau hubungan konsumen. Setelah mengetahui dan memahami segmentasi pasar yang sesuai dan channel yang akan digunakan, maka sekarang adalah saatnya untuk menentukan bagaimana bisnis bisa berinteraksi dengan pelanggan. Pahami bagaimana cara menjalin sebuah hubungan dengan pelanggan supaya mereka tidak mudah berpaling ke kompetitor atau produk yang lain. Komponen yang kelima adalah revenue streams atau sumber pendapatan. Elemen bisnis kanvas yang satu ini menggambarkan sumber pendapatan yang berasal dari bisnis. Hal ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu dikelola dengan semaksimal mungkin. Kita harus memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan bisnis yang kita rintis. Misalnya, mengandalkan sumber penghasilan utama dari penjualan produk. Seiring dengan perkembangan bisnis, kita juga dapat membuat program membership atau memberikan pilihan untuk upgrade dengan harga yang cenderung lebih tinggi. Kita harus memahami strategi yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan jangan sampai ada produk ataupun kinerja yang tidak digunakan secara maksimal. Komponen yang keenam ada key research atau sumber daya. Agar tetap kompetitif dalam bisnis yang kita jalani, kita perlu sumber daya yang sesuai untuk mendukung kegiatan bisnis kita. Key research adalah daftar sumber daya yang sebaiknya kita miliki untuk mewujudkan value proposition. Untuk key research sendiri dapat dikategorikan menjadi 4 tipe. Yang pertama ada physical research, yaitu tempat usaha, bangunan atau gedung, kendaraan, mesin, bahan baku atau produk. Yang kedua adalah intellectual research, seperti merek, hak cipta, partnership, patent, dan trademark. Yang ketiga ada human research, yaitu orang yang melakukan kegiatan perusahaan seperti sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada financial research, yaitu seperti saldo tunai, dana, kredit, dan lain sebagainya.
Komponen yang ketujuh ada key activity atau aktivitas yang dijalankan. Key activity merupakan sebuah elemen yang ada di dalam bisnis model Canvas yang menggambarkan mengenai semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis. Semua aktivitas tersebut harus menghasilkan value proposition perusahaan. Komponen yang kedelapan adalah key partnership atau kerjasama. Key partnership merupakan elemen yang ada di dalam bisnis model Canvas yang berisi mengenai daftar sumber daya di luar perusahaan yang diperlukan untuk mencapai key activities dan juga untuk menyampaikan value ke pelanggan. Partnership utama itu bisa berupa third party, seperti hanya supplier, mitra bisnis, ataupun perusahaan lain yang mendukung kegiatan bisnis tersebut. Komponen yang terakhir adalah cost struktur atau struktur biaya. Cost struktur adalah elemen terakhir yang ada di dalam bisnis model Canvas. Di dalam elemen ini mencakup pemerataan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Selain itu, juga untuk mengelola anggaran bisnis secara lebih efisien untuk meminimalisir risiko kerugian dan juga kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Untuk mengelola keuangan di dalam bisnis, maka kita perlu membuat dan menyusun laporan keuangan dan juga pembukuan yang baik. BMC yang kami ambil adalah ketupat. Berikut penjelasan tentang BMC ketupat. Key partner, pasar digunakan sebagai pemasok bahan baku ketupat. Platform e-commerce, Gojek, Grab, Shopee Food digunakan untuk pengirim makanan yang dipesan secara online. Kedua, key activities, mempromosikan makanan khas negara Indonesia yang lezat, melayani konsumen di toko, dan mengelola pesanan online konsumen. Key resort, bahan baku digunakan untuk bahan pemasak ketupat, koki sebagai orang masak ketupat, toko tempat untuk menjual ketupat, peralatan memasak, peralatan yang dibutuhkan untuk memasak ketupat. Value proposition, ketupat merupakan makanan dari negara Indonesia yang lezat dan khas yang berbahan dasar beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa muda atau ada juga yang menggunakan daun palma. Selanjutnya, customer segment. Semua orang bisa mengonsumsi dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Channels, toko fisik di lokasi strategis, media sosial, pemasaran melalui WA, TikTok, Instagram. Customer segment, semua orang bisa mengkonsumsi dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Revenue stream, penjual ketupat dari pelanggan di toko penjual online melalui platform e-commerce. Dan yang terakhir, cost struktur, biaya bahan baku, biaya pemasaran, biaya sewa toko, biaya gaji karyawan.